توسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita sayangi Ibu Bupati kita, juga Ibu anggota DPRD, dan juga semua ibu-ibu ketua gerakan organisasi wanita, gabungan organisasi wanita GOW, yang semoga semuanya dirahmati, dicintai Allah SWT. Juga tentu saja sama-sama kita hormati segenap ustazah, segenap pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, segenap pimpinan-pimpinan pondok pesantren, dan juga semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah. Semoga semuanya disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Terutamanya adalah segenap panitia yang telah bersusah payah hingga terselenggaranya acara pada hari ini. Semoga Allah SWT memberkahi kalian semuanya. Amin. Ini adalah kali pertama saya datang ke kota Pariaman, Sumatera Barat. Mudah-mudahan warga-warganya jadi warga yang selalu dibahagiakan Allah, hidup bahagia, mati husnul khotimah, di akhirat masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi jangan foto ya dek. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, dan temanya hari ini adalah kekuatan doa. Wah, nih kekuatan doa. Mudah-mudahan Allah jadikan kita salah satu dari hamba-hamba yang selalu berdoa, yang dekat dengan doa, orang-orang yang doanya didengar Allah, diijabah Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian, doa tidak pernah sekedar. Itu adalah semua yang kamu perlukan. Doa tidak pernah sekedar. Ia adalah semua yang kamu perlukan. Kenapa? Karena kita semua manusia dicipta Allah lemah. Kita semua manusia dicipta Allah Subhanahu wa ta'ala tidak cukup memiliki kekuatan untuk bisa menghadapi problematika kita dalam kehidupan. Yang kecil diuji, yang besar diuji, yang tua diuji. Kita perlu kekuatan yang sangat besar dalam hari-hari kita ini, teman-teman sekalian. Keadaan tidak selalu mudah untuk kita jalani, betul? Ada saatnya sakit, ada saatnya sulit, ada saatnya sempit, ada saatnya kita dipuja, tapi ada saatnya kita juga dicaci. Ada saatnya kita berbuat kebaikan, namun ada saatnya pula
hati kita tak tahan, tergoda hingga kita terjerumus berbuat kesalahan dan dosa-dosa. Wajar, sebagai seorang manusia, Allah memang menciptakan kita lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Kata Allah dalam Al-Quran, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ada saatnya kita mampu berjalan bahkan berlari. Namun sesekali dalam hidup kita, Allah jadikan kita tersungkur, bahkan terkadang sampai jatuh ke tanah. Pada saat-saat seperti itu, ketika kamu lemah semacam itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkanmu untuk kamu memakai senjata paling ampuh dalam menghadapi berbagai kesulitan-kesulitan hidup di dunia ini. Senjatanya namanya doa. Senjatanya namanya doa. Kamu perlu berdoa untuk saat susahmu, saat sakitmu, saat sedihmu. Itu sekalian. Terus kalau kita lagi nggak susah, kalau kita lagi baik-baik aja, berarti nggak perlu doa, Ustazah? Perlu juga. Kenapa gitu? Karena kamu tak pernah tahu apa yang akan menjelang untukmu di depan. Dan karena juga, saudariku sekalian, sesudah kehidupan di atas muka bumi ini ada kehidupan yang jauh lebih berat yang akan kita jalani sesudah kematian kita, yaitu saat kita datang kepada Allah menuju negeri akhirat. Karenanya kita perlu kekuatan untuk bisa menghadapi saat-saat ke depan. Kita perlu kekuatan untuk saat kita menghadapi sakaratul maut, untuk saat kita menghadapi kematian, untuk saat hari-hari kita dalam alam kubur, untuk saat kita nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Kita perlu kekuatan untuk kita menjadi orang-orang yang selamat. Salah satunya Allah kasih senjatanya saat kamu ada di atas muka bumi ini, yaitu dengan doa. Kamu pengen saat matimu gak terlalu sakit, doalah. Kamu kepengen saat ajalmu datang menjemput, kamu mati dalam husnul khatimah, berdoalah. Kamu kepengen untuk saat nanti di padang mahsyar Allah menjadikanmu salah satu dari orang-orang yang dinaungi di bawah naungan arsy saat tidak ada naungan selain naungannya, berdoalah. Kamu ingin dihisab dengan hisaban yang mudah, berdoalah. Kamu ingin di saat nanti Nabi Muhammad digiring di hari akhirat, para nabi-nabi ada di belakang Nabi Muhammad, para sahabat Nabi Muhammad ada di belakang Nabi Muhammad, para keluarga Nabi Muhammad ada di belakang Nabi Muhammad, para ulama-ulama ada di belakang Nabi Muhammad, orang-orang soleh ada di belakang Nabi Muhammad. Kamu khawatir terhadap hari itu? Adakah saya juga ada dalam rombongan Nabi Muhammad? Kamu ingin itu, berdoalah. Kamu ingin masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Sementara dosa-dosa telah banyak kamu lakukan semasa hidup di atas muka bumi ini, Allah kasih senjatanya, berdoalah. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, bahkan semasa hidup di dunia ini,
Bukankah kamu mengkhawatirkan nasib anak-anakmu? Bukankah kamu mengkhawatirkan nasib anak cucumu? Bukankah kamu mengkhawatirkan keadaan anak-anakmu? Kamu mengkhawatirkan ibadah mereka, kamu mengkhawatirkan nasib mereka, kamu mengkhawatirkan rezeki mereka, kamu mengkhawatirkan kesehatan mereka. Apa yang dapat kamu lakukan untuk menjaga anak-anakmu, untuk menjaga cucu-cucumu? Jika itu masalahmu, Allah kasih senjatanya, yaitu berdoa. Doain anakmu, doain cucumu, doain orang-orang yang kamu sayang. Maka karena itu, doa tak pernah sekedar, ia adalah semua yang kita perlukan. Sahabat nanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, Allahu ba'id hatta unadi am huwa garib hatta unaji?" Wahai Rasul, Allah itu jauh sehingga aku harus memanggilnya dalam doaku, ataukah Allah dekat sehingga aku cukup berbisik dengannya? Rasul, kalau saya doa, gimana cara saya kepada Allah? Saya harus, ya Allah, dengan suara keras saya memanggil. Karena Allah jauh sehingga saya harus memanggilnya. Ataukah Allah dekat sehingga saya cukup dengan berbisik padanya? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yang mana satu, wahai Rasulullah? Nabi Muhammad terdiam. Dan sebelum Nabi Muhammad menjawab, Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang memberikan jawabannya. Turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum tarsyudun. Kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila hamba-hambaku bertanya melaluimu, wahai Nabi Muhammad. Makanya memang kalau doa tuh penting buat kita awali doa kita dengan sholawat. Karena Allah tuh bilang, apabila orang bertanya kepadamu, melaluimu, wahai Nabi Muhammad, tentang aku, apakah aku jauh ataukah aku dekat? Fa inni qarib, katakan padanya, sesungguhnya aku dekat. Sesungguhnya aku dekat. Alhamdulillah. Allah menciptakan miliaran manusia di atas muka bumi ini. Bu, Kak, Dek, Nak. Allah menciptakan miliaran manusia di atas muka bumi ini. Tidak semuanya diizinkan Allah untuk tahu siapa penciptanya. Miliaran manusia Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan di atas muka bumi ini. Tidak semuanya Allah perkenalkan diri kepada mereka. Allah ciptakan miliaran manusia di atas muka bumi ini. Tidak semuanya diizinkan Allah untuk memanggil-manggil namanya. Kamu salah satu di antara mereka.
yang diizinkan Allah untuk tahu siapa Tuhannya. Kamu pilihan Allah yang dari lahir aja kamu sudah diadzanin oleh ayahmu, disampaikan kepadamu Allahu Akbar, Allahu Akbar, hanya Allah yang maha besar. Asyhadu an la ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada Tuhan, aku menyaksikan tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kamu sudah dikasih tahu siapa Rasulmu, siapa utusan Allah kepada kita sekalian, baginda kita Nabi besar Muhammad. Di antara miliaran manusia, tidak semuanya diizinkan Allah untuk memanggil dan meminta kepada pemilik alam semesta. Akan tetapi Allah mengizinkanmu, saudariku sekalian, memperbolehkanmu. Kamu hidup, kamu lemah, tapi tenang. Bersama denganmu ada aku, Zat yang maha kuat. Kamu hidup, aku jadikan kamu tak berdaya. Akan tetapi tenangkan hatimu. Jangan khawatir, jangan gundah, jangan gelisah. Sebab bersama denganmu ada aku, Allah, Zat yang maha perkasa, sumber segala kekuatan. Kamu hanya perlu melakukan satu hal. Panggillah aku, sebutlah namaku, aku akan memberikan padamu apapun yang kamu mau. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hambaku datang bertanya padamu, wahai Nabi Muhammad, tentang aku, sampaikan pada mereka, sesungguhnya aku sangat dekat. Sesungguhnya aku, Allah, kata Allah, sangat dekat. Saudaraku sekalian, ini sih bikin gede hati saya sih. Ini bikin hati saya jadi luas gitu. Dalam keadaan apapun, saya tak perlu merasa gelisah. Saya hanya perlu mengingatkan diri sendiri, tenang Halimah, Allah dekat. Tenang Halimah, Allah dekat. Takut dari apa? Kamu hidup di atas muka bumi ini, jika pemilik segalanya bersama dengannya. Khawatir dari apa, Bu? Kamu hidup di atas muka bumi ini, jika sang pemilik segala sesuatu bersama denganmu. Khawatir dari apa? Nah, khawatir gak dapat rezeki? Gak perlu. Pemilik seluruh rezeki di atas muka bumi ini bersama denganmu. Tak perlu kamu merasa ketakutan. Tak perlu kamu merasa gelisah. Tak perlu kamu galau. Tak perlu khawatir terhadap apapun. Sebab pemilik alam semesta telah berkata kepada kita lewat lisan baginda Nabi besar Muhammad, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat denganmu. Kamu kalau lagi takut, lagi khawatir, lagi gelisah, pasti karena kamu sedang lupa padamu. Ingetin aja, tenang, kita punya senjata paling besar
dalam menghadapi berbagai macam kesulitan, rintangan, kekhawatiran, apapun aja bentuknya, kita akan mampu melewati semuanya. Kenapa? Sebab kita sebagai umat Islam, Allah telah perkenankan kita untuk dapat memanggil-manggil namanya, untuk dapat meminta kepadanya, untuk dapat menyebut-nyebut namanya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, sungguhnya aku dekat denganmu dan tak pernah jauh. Allah tuh banyak sifatnya yang berlawanan, saudara sekalian. Kalau kamu baca di Asmaul Husna, ada sifatnya Allah, zat yang maha memaafkan, Ghafur, Ghaffar. Sifat Allah maha memaafkan, maha mengampuni dosa-dosa. Tapi jangan salah, jangan ngentengin, karena Allah juga punya sifat Al-Muntaqim, zat yang maha berat ketika membalas. Allah kalau mau balas, Allah balas dengan balasan yang sangat menyakitkan. Allah punya sifat yang berlawanan. Allah punya sifat memaafkan, Allah juga punya sifat membalas dosa-dosa dan keburukan. Allah punya sifat zat yang maha keras, tapi Allah juga punya sifat zat yang maha lembut. Allah punya sifat aziz, zat yang maha keras, tapi juga Allah punya sifat latif, zat yang maha lembut. Akan tetapi Allah menamakan dirinya Qarib, zat yang maha dekat, dan Allah tidak pernah menamakan dirinya sebagai Al-Ba'id, zat yang jauh. Sebab Allah tak pernah jauh dari kita. Maka rasa jauh dari Allah itu hanyalah rasa, tidak pernah menjadi fakta. Kenyataannya Allah tidak pernah jauh darimu, Bu. Allah tidak pernah jauh dari muka. Allah tak pernah jauh darimu, Dek. Allah tak pernah jauh darimu, Nak. Maka di saat kamu merasa orang tuamu meninggalkanmu, panggillah nama Allah. Katakan padanya, ya Allah, bapak saya yang seharusnya bertanggung jawab pada saya, anaknya, dia meninggalkan saya. Ya Allah, akan tetapi Engkau adalah zat yang selalu dekat denganku. Maka ya Allah, jangan pernah tinggalkan aku. Allah gak pernah jauh darimu, Nak. Orang tuamu sekalipun bisa saja jauh, tapi Allah tidak. Para istri, bisa jadi suamimu meninggalkanmu. Bisa jadi suamimu jauh darimu. Tapi Allah tidak pernah jauh. Kalau suami jauh, itu bisa fakta, bisa rasa. Bisa saja kamu merasa sepertinya suami saya walaupun kami satu rumah, tapi dia jauh dari saya. Bukan begitu? Suami jauh bisa kamu merasa jauh, bisa juga faktanya, kenyataannya suami memang jauh. Akan tetapi Allah
Ketika kamu merasa saya jauh dari Allah, itu rasa. Kamu merasa kamu jauh dari Allah. Faktanya, kenyataannya, Allah tak pernah jauh dari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku Allah lebih dekat dengan seorang hamba daripada dia dengan urat nadinya sendiri. Saya lama memikirkan ayat ini, teman-teman. Betapa indahnya Allah ketika menceritakan tentang kedekatannya dengan kita seorang hamba. Kenapa Allah pakai istilah aku lebih dekat denganmu daripada kamu dengan urat nadimu sendiri? Kenapa nggak pakai istilah yang lain gitu? Saya pikir-pikir, apa ya? Kalau dekat tuh apa? Nggak pernah ninggalin, selalu bersama, mepet terus gitu. Apa? Bayangan. Kenapa Allah nggak pakai istilah aku lebih dekat denganmu daripada kamu dengan bayanganmu sendiri? Ibu pernah nggak jauh dari bayangannya? Oh, saya di sini tapi kok bayangan saya sebelah sana ya? Pernah begitu? Nggak pernah. Kita tuh sama bayangan deket banget gitu. Di mana kita berada, bayangan kita selalu dekat dengan kita. Tapi di saat gelap bahkan bayanganmu pun pergi darimu. Allah tidak begitu. Kata Allah, aku lebih dekat lagi daripada itu. Seperti apa ya Allah? Seperti dirimu dengan detak jantungmu sendiri. Seperti dirimu dengan urat nadimu sendiri. Seperti dirimu dengan detak nadimu sendiri. Kamu begitu dekat. Nyatanya kamu sangat dekat. Hidupmu adalah urat nadi yang terus berdetak dari dalam dirimu itu. Ketika kamu terpisah dari detak nadimu, kamu mati. Sama halnya denganmu. Kamu akan selalu bersamaku selama kamu hidup. Saudariku sekalian yang saya muliakan, akan tetapi memang urat nadi, Allah benar banget ngasih kata-kata. Siapa di antara kita yang selalu teringat urat nadinya? Kita suka lupa. Dari dekatnya sampai nggak sadar. Bukan begitu? Allah juga seperti itu. Dari dekatnya kita seringkali tidak terasa, seringkali kita tidak menyadari. Semoga kita bisa terus jadi hamba yang selalu menyadari kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan mengijabah doa dari siapapun yang memanggilku, doa dari siapapun yang menyerukan namaku. Kamu memanggil namaku, aku akan dengarkan doamu dan aku akan mengijabahnya pada waktu yang paling tepat. Saudara sekalian yang saya muliakan, kita hanya perlu terus-terusan berdoa. Kita hanya perlu terus-terusan meminta. Sebab itu adalah senjata kita. Jangan mau jauh-jauh dari doa.
Itu adalah kekuatanmu, Bu. Kekuatanmu, Kak, Dek, Nak. Kamu pengen hidupnya bahagia, pengen hidupnya mudah, pengen hidupnya terarah, pengen hidupnya benar, pengen hidupnya selamat dunia dan akhirat. Maka saya sampaikan padamu salah satu senjatanya adalah doa. Ustazah, tapi saya udah doa Ustazah, lama gak dijabah-ijabah juga. Jadinya saya putus asa, saya berhenti berdoa. Saya kasih tahu gini, semua doa tuh pasti dijabah. Semua doa pasti dijabah. Tapi cara Allah ijabah, semua doa yang didengar Allah pasti dijabah. Allah Maha mendengar. Semua doa yang layak diterima Allah, Allah akan ijabah. Nah masalahnya, doa ijabah itu ada pintunya, ada gerbangnya. Apa gerbangnya? Apa gerbangnya doa? Ya, kalau masuk sih udah pasti diterimanya. Kalau masuk, cuman masalahnya doa kamu masuk apa enggak nih gitu. Nah doa tuh punya gerbang. Gerbangnya doa adalah al-malul halal, harta halal yang kamu konsumsi. Makannya jangan sampai dari uang haram. Orang kalau masuk makanan haram masuk dalam perutnya, selagi makanan itu ada dalam perutmu, doamu tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis sahih yang disampaikan Nabi Muhammad alaihissalam, ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin, kumpulan hadis yang disusun Imam An-Nawawi. Atau kalau ibu-ibu suka kitab-kitabnya yang kecil-kecilan aja, ada bahkan dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ada tuh di situ hadis nomor 4 kalau saya nggak salah ingat. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu indah, tidak mau menerima kecuali yang indah. Allah itu bersih, nggak mau menerima yang kotor-kotor. Allah indah, tidak mau menerima kecuali yang indah. Yang buruk, yang menjijikkan Allah nggak mau terima. Apa tuh yang buruk, yang menjijikkan? Makanan haram masuk dalam perutmu, pakaian haram yang kamu kenakan. Apa maksudnya pakaian haram, makanan haram? Apakah maksudnya makan babi atau pakai sutra bagi kaum laki-laki? Itu iya. Akan tetapi lain daripada itu, yang dimaksudkan dari makanan haram atau pakaian haram adalah makanan atau pakaian yang buat belinya uangnya dihasilkan dari pekerjaan yang haram. Pekerjaan yang haram itu kayak apa? Korupsi, nipu, nyuri, hasil dari menggandakan uang, kerja jadi tukang renten, orang datang utang 100.000, bayar bulan depan 110.000, atau bahkan 120.000, atau nambahnya tambah pakai beras juga. Ini namanya teman-teman sekalian adalah uang haram. Atau ibu-ibu nih ngambil dari uang saku suami tanpa izin dari suaminya, atau anak ngambil dari dompet ayahnya atau dari tas
ibunya, gitu ya, tanpa seizin dari mereka, itu juga sesuatu yang haram, saudara sekalian. Ini kayaknya kebanyakan sih ibu-ibu pas lagi nyuci baju suami nih. Kalau udah ketemu ada uang, alhamdulillah rezeki istri soleha. Bu, kalau memang begitu, sampaikan aja sama suaminya. Saya pikir-pikir di rumah kita ini kan harus kita buat peraturan. Suaminya bilang, maksud kamu peraturan apa? Contohnya, yang saya temukan di saku baju saat nyuci, berganti milik, jadi milik yang nemunya. Kalau suami halal, suami ridho, jatuhnya jadi uang halal. Tapi kalau enggak, hukumnya statusnya adalah haram. Yang serem sih kayak warisan saudara kita kuasai. Rumah yang seharusnya dibagi waris karena pemiliknya sudah meninggal dunia, akhirnya malah dikuasai oleh satu orang. Nah itu kalau orang itu orang lain terserah deh. Jangan sampai orang tersebut adalah dirimu. Kamu jangan jadi orang yang begitu. Hak waris dari saudaramu kamu kuasai. Kenapa soalnya? Kalau saya yang menguasainya. Apalagi jika itu terkait sama hartanya anak yatim. Hati-hati Bu, hati-hati Kak. Jangan sampai haknya anak yatim kamu menguasainya, kamu makan darinya. Na'udzubillah min dzalik. Allah mengancamkan itu dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang yang berani-beraninya makan harta anak yatim, ia sebenarnya sedang makan api. Dia masukkan ke dalam perutnya, dan kelak di hari akhirat Allah akan sungguh-sungguh memasukkannya ke dalam api neraka jahanam. Serem. Jangan berani-berani sama harta haram. Ini berapa hari lagi nih akan masuk hari Asyura. Biasanya pada hari Asyura tuh banyak orang bikin santunan anak yatim. Bagus, bagus. Itu adalah suatu hal yang sangat dianjurkan dalam agama kita, terutama pada hari Asyura. Tapi hati-hati, buat ibu-ibu, teman-teman, kawan-kawan yang ngumpulin harta dengan bahasa santunan anak yatim, itu uangnya harus benar-benar 100% kamu peruntukkan buat anak yatim. Nggak boleh dibeliin nasi saat kamu lagi beredar pergi ke rumah orang-orang buat ngambilin uangnya tersebut. Kamu lapar, kamu belikan dengan uang itu makanan, atau kamu buat acara sebagian pakai uang tersebut yang jatuhnya tidak kepada anak-anak yatim. Artinya yang kamu makan tersebut adalah harta yang haram. Berhati-hatilah terhadap harta yang bukan hakmu. Bikin doamu tidak akan didengar oleh Allah. Nabi bahkan melanjutkan ucapannya dengan memisalkan, dengan memberi contoh rajul as'ad aghbar atau la sabar madda yadayhi ila sama wa qala ya Rabb ya Rabb. Kata Nabi, ada seseorang yang lusuh
dekil bajunya, lapar keadaannya, terlihat tidak bersih, tidak terawat. Yutilus safar, sudah panjang perjalanannya. Nabi menceritakan beberapa sebab mustajabnya doa. Doa dari orang musafir mustajab. Doa dari orang lapar, keadaannya susah, mustajab. Doa dari orang yang keadaannya kusut gitu, lebih mustajab. Saudaraku sekalian, dia mengangkat tangannya, itu juga salah satu penyebab doa mustajab. Kita kalau doa sunnah, buat angkat tangan. Innallaha astaha min abdin madda yadayhi ilallah an yarudduhu ma khaiba. Kata Nabi Muhammad, Allah SWT malu kalau melihat seorang hamba mengangkat tangannya meminta kepada Allah. Allah malu untuk mengembalikan tangan tersebut dalam keadaan sia-sia. Beberapa sebab mustajabnya doa diijabah disebutkan oleh Nabi Muhammad. Tapi kata Nabi Muhammad, mat'amuhu haram. Makanan yang dia makan tuh dia beli pakai uang haram. Malbasuhu haram. Pakaian yang dia kenakan itu belinya pakai uang haram. Wa ghudhiya bil haram. Konsumsinya, minumnya dan lain sebagainya pakai barang haram. Sepatunya, tasnya dia beli pakai uang haram. Fa anna yustajabalah. Doanya tidak akan mungkin dijabah oleh Allah. Maka kalau kamu ingin hidupmu selamat, berhasil, sukses dunia akhirat, kamu dan seluruh keluargamu, kamu harus bersenjata dengan senjata besar, yaitu doa. Akan tetapi ingatlah, doa ada gerbangnya. Untuk bisa masuk dan diterima di dalamnya, gerbangnya doa adalah harta halal, adalah uang halal. Maka kalau ingin doamu mustajab, jangan pernah tertarik sama yang haram. Dengar Bu, diamalkan insya Allah. Bilang sama suaminya, gak apa-apa kok kita hidup sederhana, akan tetapi kita ingin hidup terus-terusan dalam keadaan yang berkah. Maka jangan pernah berani-berani mencari yang haram-haram di luaran sana. Ibu ya, buat ibu-ibu yang kerja juga, mendingan dikit tapi halal Bu, jatuhnya berkah. Cukup aja, daripada banyak tapi haram. Ibu-ibu sekalian, sebab walaupun banyak, kalau haram nggak akan pernah cukup. Maka ibu lihat ada orang kaya, akan tetapi hidupnya nggak ada seneng-senengnya. Kenapa tuh? Karena hartanya bukan dari harta yang halal. Maka ibu mesti benar-benar minta sama Allah, ya Allah, jangan biarkan kami tenggelam. Jangan biarkan kami bersinggungan dengan harta yang haram, ya Allah. Jauhkan kami dari yang haram. Jauhkan kami dari yang haram. Jauhkan kami dari orang-orang yang punya harta haram, agar kami tidak ikut serta memakan atau menikmati sesuatu yang haram, menjadikan doa kami tidak akan Engkau dengar. Doa pasti diijabah selagi masuk dan diterima Allah. Nah, syarat untuk masuk dan diterima Allah itu harus melewati gerbang doa, yaitu harta yang halal. Kalau doamu itu sudah lewat, tidak ada yang haram yang ada dalam dirimu, makananmu halal, minummu halal, kemudian
kamu beli baju pakai uang halal, kamu dapat barang-barang dari cara yang halal. Saudara sekalian yang saya muliakan, nah yang halal-halal ini Bu, kamu pakai buat ibadah, kamu pakai buat doa, kamu tinggal di rumah yang halal, bukan merupakan rumah sengketa, bukan rumah yang seharusnya dibagi tapi kamu menguasainya gitu ya. Itu kalau semuanya udah halal, doamu pasti diijabah Allah, pasti diijabah Allah. Tapi cara Allah mengijabah tidak selalu sama. Nih saya akan sampaikan. Satu, doa yang diijabah dengan segera. Itu ada. Kamu minta, kemudian Allah ijabah doa tersebut dengan segera. Ya Allah, sehatkan anak saya. Subhanallah, gak lama kemudian anakmu sehat. Doa diijabah dengan segera. Ada adik-adik nih hadir di majelis, kemudian dia doa, ya Allah, saya pengen dong cepat-cepat bertemu dengan imam dalam rumah tangga. Pertemukan segera saya dengan jodoh ya Allah. Doa. Tahu-taunya besoknya bapaknya bilang, nah kemarin ada yang datang ke rumah kita. Siapa Pak? Pak Lurah. Sama anak laki-lakinya. Bukan Pak Lurahnya, bukan. Saya nggak tega membayangkanmu dimarahin Bu Lurah. Anaknya Pak Lurah ya. Dia melamar Muna. Subhanallah, doa diijabah dalam waktu yang cepat, segera. Ya, ada yang begitu. Masya Allah. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah dalam waktu yang segera. Tapi terkadang kamu juga pengen doamu diijabah tapi nggak segera. Saya yakin itu. Misalnya, kamu berdoa, ya Allah, masukkan saya ke dalam surgamu. Mau nggak segera? Ya Allah, matikan saya dalam husnul khotimah. Mau nggak segera? Kita kepengennya masih yang tar aja dah gitu ya. Tapi kalau datang ajal kami, ya Allah, matikan kami dalam husnul, akan begitu. Jadi itu juga ada doa yang memang diijabah Allah dengan segera. Ada doa yang diijabah tapi tidak segera. Allah memberikannya pada waktu yang paling tepat. Maka misalnya kamu doa, ya Allah, pertemukanlah saya dengan jodoh saya ya Allah. Saya sudah bosan menjomblo. Saya kepengen ya Allah, kalau bulan Ramadan bisa melaksanakan hadis Nabi, berbukalah dengan yang manis. Tapi ternyata datang sebulan, 2 bulan, bahkan setahun, 2 tahun, doamu belum juga diijabah. Tenang, dek, Allah akan mengijabahnya pada waktu yang paling tepat. Kenapa gitu? Bisa jadi gini nih, saat kamu berdoa minta jodoh yang soleh, kan doa jangan asal doa. Kamu kan doanya, ya Allah, temukan saya dengan jodoh yang soleh. Nah, sementara waktu itu jodohmu yang sudah dipersiapkan oleh Allah belum soleh. Sehingga ketika kamu berdoa, Allah kemudian memberi hidayah kepada calon jodohmu tersebut, sehingga dia pun mulai berubah menjadi orang soleh.
Nah, orang soleh kan nggak langsung soleh. Taubat sekarang terus langsung jadi soleh. Soleh itu karakter, saudara sekalian. Karakter itu dibangun sesudah kebiasaan. Dan mengubah kebiasaan sekurangnya perlu waktu 40 hari lamanya. Artinya kan dari kamu berdoa, Allah kemudian memberikan hidayah, kemudian dia pun berubah hatinya, kemudian dia pun istilahnya hijrah, gitu ya. Kemudian dia pun bertaubat dari dosa-dosa, dihijrah, menghijrahkan dirinya dari keburukan kepada kebaikan-kebaikan. Kemudian dia membiasakan diri kepada kebaikan-kebaikan tersebut, berjumpa denganmu, bisa jadi 2 tahun kemudian sesudah dia benar-benar menjadi orang soleh. Gitu. Tapi bagus. Daripada saat kamu berdoa, ya Allah, pertemukan saya dengan jodoh saya, ya Allah. Belum soleh juga nggak apa-apa, ya Allah. Nanti kamu ketemu sama laki-laki yang belum soleh, belum tentu kamu kuat untuk menjadi istrinya. Bisa jadi kamu nggak tahan menghadapi laki-laki yang tidak soleh ini. Bisa jadi juga kamunya tahan, tapi kamu berubah menjadi perempuan yang tidak soleh. Karenanya Allah mengijabah pada waktu yang paling tepat. Nggak usah khawatir itu. Teruslah berdoa. Teruslah berdoa. Enak. Kalau udah Allah yang ngasih pada waktunya tuh semuanya enak. Tapi kalau enggak Allah yang ngasih pada waktu yang tepat, ibarat buah-buah karbitan. Buah karbitan rasanya enak. Enggak pernah enak, teman-teman. Jadi biarkan Allah subhanahu wa ta'ala mengijabah pada waktu yang tepat. Kalau doa jangan suka maksa. Ya Allah, saya seneng banget sama anaknya Pak Lurah. Ya Allah, jodohkan saya dengannya. Ya Allah, kalau emang jodoh saya bukan dia, ya Allah, carikan saya orang yang mukanya kayak dia, yang badannya kayak dia, yang seumuran dia. Ya Allah, daripada susah-susah mending dia aja, ya Allah. Doa maksa jangan. Kalau doa jangan. Termasuk nih ibu-ibu nih, Bu, kamu kadang-kadang nih ya, anak dilamar sama orang atau anak disenengin sama orang, tapi anaknya nggak suka gitu misalnya, atau anaknya tuh kayak yang mama nggak mau saya mah misalnya gitu kan. Jangan maksa. Kamu jangan doanya kayak gini, ya Allah jodohkan anak saya dengan dia, ya Allah bukakan hatinya biar mau sama dia. Kamu tahu apa tentang urusan jodoh? Bu, jangan sombong. Kamu nggak tahu apakah anak itu baik bagi orang tersebut. Kamu nggak tahu apakah dia baik bagi anakmu. Kamu hanya bisa lihat sisi luarnya aja. Dalamnya, keadaannya, batinnya, nasibnya, kamu nggak pernah tahu. Betul? Maka kalau doa tuh jangan suka ngatur Allah. Ini saya kasih tahu nih. Kalau doa jangan suka ngatur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Takutnya diijabah, kamu nyesel. Misalnya contoh doa yang ngatur, ya Allah masukkan anak saya di sekolah itu. Emang kamu tahu sekolah itu baik bagi anakmu? Belum tentu. Belum. Maka jangan. Ya Allah nikahkan anak saya dengan laki-laki itu. Kamu tahu baik atau tidaknya? Belum tentu. Ya Allah, jadikan kami bisa pindah di rumah yang itu. Kamu tahu rumah itu baik bagimu?
Belum tentu. Belum tentu. Maka kamu nggak pernah, sesuatu hal yang kamu nggak tahu baik nggak baiknya, jangan berdoa yang sifatnya tidak terbuka gitu. Biarkan Allah mengaturkannya untukmu. Intinya aja, kamu pengennya apa? Ya Allah, karuniakan pada saya jodoh yang soleh. Oh, kamu pengen jodoh? Oke, minta aja, jodohnya aja udah. Biarkan Allah memilihkannya untukmu. Beda. Kamu pengen anakmu bersekolah di sekolah yang bagus, kan gitu ya? Yang baik baginya buat masa depannya. Ya udah, doanya gitu aja. Ya Allah, berikanlah ilmu yang manfaat bagi anak saya, ya Allah. Gitu. Itu jauh lebih baik tuh. Biarkan Allah yang akan mengaturkannya untukmu. Jangan maksa kalau doa. Biarkan Allah memilihkannya untukmu yang terbaik. Ada seorang perempuan ngomong sama saya, Ustazah doain dong suami saya biar betah di rumah. Keluaran mulu Ustazah, pergi-pergi mulu. Saya kan kepengen tuh Ustazah kayak istrinya orang-orang. Saya bilang, Bu, kadang itu loh yang terbaik. Enggak Ustazah, ya doain Ustazah, saya sampai kangen sama suami saya. Saya punya suami yang kayak nggak punya suami gitu Ustazah. Suami saya jarang banget ada di rumah. Ya udah dah, saya doain Fatihah. Dia pun baca Fatihah. Bu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Kapan waktu saya ketemu lagi sama dia kayak gini, Ustazah doain dong Ustazah, suami saya sekarang di rumah mulu. Kamu nggak tahu. Ini sebagai perempuan nih kita memang seringkali nggak tahu apa yang kita mau. Kita nggak tahu apa yang kita mau gitu. Maka udah lebih baik biarkan Allah mengaturkannya untuk kita juga pada waktu yang paling tepat. Bu, saya udah menikah 20 tahun, belum ada anak. Apakah saya minta? Saya minta, tapi karena saya nggak tahu itu baik apa enggak buat saya. Orang kalau nikah kan memang jangankan udah lama nikah, baru nikah sebulan 2 bulan aja pertanyaan orang gimana? Damil? Kan begitu ya? Bahkan ada orang tuh yang nanyanya kayak gini, gimana? Udah berhasil? Berarti kayaknya tuh kalau kawin belum punya anak tuh nggak berhasil. Nggak berhasil sama dengan gagal. Kayak pernikahan yang gagal gitu ya. Ya pertanyaannya mesti dibenerin tuh. Apakah saya pernah minta? Minta saya. Akan tetapi karena saya memang nggak pernah tahu apakah itu baik atau tidak bagi saya kalau doa, saya bilang ya Allah jika itu baik bagi saya. Dan ketika Allah belum memberikannya kepada saya dan saya nggak tahu apakah akan diberi atau tidak, saya tahu bahwa yang seperti ini adalah yang terbaik bagi saya. Mungkin kalau dari awal kawin saya punya anak, hamil, lahir lagi, punya anak lagi, terus sampai dengan sekarang anak saya udah 14 orang, mungkin saya nggak akan keburu datang ke Pariaman, wallahu a'lam. Ya kan begitu? Jadi teman-teman saya sekalian, kalau doa jangan ngatur, kalau doa jangan maksa. Gitu ya. Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, doa akan diijabah segera atau Allah pilihkan waktu yang paling tepat, atau Allah tidak memberi apa yang kamu mau, tapi Allah memberi apa yang kamu perlu. Sehingga sekalian, Allah, kamu sakit nih, kamu berdoa, minta kesembuhan. Allah tidak memberikan kepadamu kesembuhan. Akan tetapi sebagai gantinya, Allah memberikan kepadamu kesabaran menghadapi sakit. Allah memberikan kepadamu
kelapangan hati, sehingga kamu tetap nikmat hidupnya meskipun sakit. Sebab Allah sedang mempersiapkan surga demi surga untukmu. Sebab Allah mempersiapkan kebahagiaan dan kesenangan yang lain untukmu. Bisa jadi begitu. Jadi kadang-kadang kita tuh kayak anak kecil yang lagi flu tapi tetap minta es krim. Sehingga sebagai orang tua, ketika kamu minta es krim, padahal kamu sedang flu, kamu nggak dikasih es krim, kamu dikasih yang lain. Yang juga enak tapi tidak berbahaya bagi dirimu. Gitu saudara sekalian. Allah tuh kayak gitu. Allah tidak selalu memberi apa yang kamu mau, akan tetapi Allah akan memberi apa yang kamu perlu. Karenanya berdoalah. Tetaplah berdoa. Gitu kan? Ada hal lain lagi nih yang saya perlu sampaikan mengenai doa. Ibu kalau doa, jangan hanya minta urusan dunia. Jangan hanya minta urusan dunia, apalagi sekedar urusan harta. Gak boleh Ustazah? Boleh. Tapi jangan doamu itu aja. Jangan sampai kalau doa tuh cuman urusan kesenangan dunia. Takutnya nyesel kalau di hari akhirat ternyata kamu jadinya nggak punya apa-apa. Allah sindir orang-orang yang kalau doa mintanya urusan dunia aja. Kata Allah dalam Al-Quran, wa minhum man qala rabbana atina fid dunya falaysa fil akhirati min khalaq. Wa minhum man qala rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Kata Allah, di antara hamba-hambaku tuh ada tuh orang-orang. Mudah-mudahan gak ada yang di sini nih yang disindir sama Allah. Mudah-mudahan gak ada yang hadir di sini nih yang disindir-sindir sama Allah. Allah bilang ada tuh hamba-hambaku yang kalau doa mintanya, ya Allah kasih buat saya dunia saya, Allah. Mintanya dunia mulu. Ya Allah kasih saya, ya Allah, rezeki yang bagus. Kasih saya, ya Allah, suami yang baik. Kasih saya, ya Allah, suami yang kaya, suami yang ganteng. Mintanya urusan dunia aja gitu. Mintanya urusan duit melulu. Giliran udah nikah juga gitu, ya Allah, suamiku ya Allah jangan jadikan dia berpindah hati kepada perempuan yang lain. Jadikan cintanya hanya tertuju kepadaku, butakan matanya dari melihat perempuan yang lain. Ya Allah, suami saya ya Allah biar pekerjaannya bagus, saya juga ya Allah biar pekerjaan saya bagus, harta saya banyak, rumah kami besar. Ya Allah, saya minta rumah, saya minta mobil, saya minta. Yang diminta sesuatu yang sifatnya duniawi. Seperti apa sih Ustazah duniawi itu? Yang kalau kamu masuk dalam alam kubur gak akan kamu bawa. Sesuatu yang begitu kamu masuk dalam alam kubur tidak akan kamu bawa. Jabatan duniawi apa bukan? Duniawi. Di dalam alam kubur kamu gak akan dipanggil sesuai dengan jabatannya. Presiden sekalipun, malaikat mungkar nakir gak akan nanya, selamat datang Pak Presiden di kuburan. Gak akan begitu. Profesor, doktor, ustadz, ustazah, jabatan-jabatan dunia, ketika masuk dalam alam kubur, gak ada ceritanya. Malaikat mungkar, Pak dokter, Bu dokter, saya mau nanya nih, sakit tulang, misalnya, nggak mungkin.
Sesuatu yang tidak akan kamu bawa masuk dalam alam kubur namanya sesuatu yang dunia. Yang dunia ini jangan melulu kamu minta dunia melulu, saudaraku sekalian. Kita harus minta urusan-urusan akhirat. Bahkan urusan akhirat pun, urusan dunia pun kalau kamu minta, itu harus ada kata-kata hasanah. Dalam artian dunia yang membawa kebaikan. Ya Allah, karuniakan kepada saya suami, jodoh, jika itu membawa kebaikan bagi saya dunia akhirat. Ya Allah, karuniakan kepada saya ilmu yang bermanfaat bagi dunia hingga akhirat. Ya Allah, karuniakan pada saya anak keturunan yang bawa kebaikan bagi dunia hingga akhirat. Ya Allah, anak-anak saya karuniakanlah kepada mereka ya Allah nasib yang bagus. Jadikan mereka anak-anak yang soleh-soleha, yang dapat membanggakan kami orang tuanya dari dunia hingga akhirat. Nah itu doa begitu ya. Ya, sekarang nih kita udah tahu caranya doa. Hartamu pastikan halal. Doa jangan cuma minta urusan dunia, kan gitu ya. Kemudian lagi urusan-urusan dunia yang belum tentu baiknya kita jangan maksa, jangan ngatur Allah, biarkan Allah Subhanahu wa taala memberikannya sesuai dengan kehendaknya yang terbaik dari sisinya. Dan yang terutamanya lagi adalah tetaplah berdoa, teruslah berdoa, jangan pernah putus asa dalam berdoa. Kamu doakan anakmu biar dapat hidayah, tapi saya udah doain lama ustazah, anak saya tetap juga. Teruslah. Sayyidina Umar bin Khattab, beliau mengatakan, saya tidak takut doa saya tidak dijabah. Yang justru saya takutkan adalah ketika saya tidak diperkenankan lagi untuk berdoa. Selagi man wuffiqa lid-du'a, kata Sayyidina Ali, man wuffiqa lid-du'a lam yuhramul ijabah. Siapa yang dikasih kemudahan untuk berdoa, Allah pasti akan berikan kepadanya kemudahan ijabah doanya. Allah akan ijabah. Maka yuk kita akan akhiri majelis ini dengan kita sama-sama berdoa. Doa itu sebaiknya diawali dengan sholawat. Karena katanya Nabi Muhammad, awalilah doamu dengan sholawat, akhirilah dengan sholawat juga, sebab Allah akan menerima sholawatnya padaku. Dan Allah tidak akan menerima depan, menerima belakang, dan menolak tengah-tengahnya. Allah nggak akan terima depannya, terima belakangnya, tolak tengah-tengahnya. Makanya kalau kita berdoa diawali dengan sholawat. Dan mumpung sedang bersama-sama, doa kalau bersama-sama lebih mustajab daripada ketika doa sendirian. Bahkan kita juga dianjurkan untuk meminta doa kepada orang lain. Kata Nabi Muhammad, iltamisu min ikhwanikum doa. Mintalah dari saudara-saudara sama muslim kalian doa. Kamu tidak pernah tahu dari lisan siapa Allah akan mengijabah doa. Nah nih, mumpung sedang bersama-sama, kita doa bersama-sama juga. Mudah-mudahan di antara kita ada orang-orang yang lisannya didengar Allah, doanya didengar Allah, doanya diijabah Allah, sehingga kita semuanya menjadi orang-orang yang keluar dari majelis ini dalam keadaan Allah ridha kepada kita, dalam keadaan Allah merahmati kita, dalam keadaan Allah menyayangi kita. Saya kalau ditanya, ustazah, saya kalau doain ustazah doain apa? Ini jawaban saya. Sebelum ada yang nanya, ini jawaban saya. Kalau saya ditanya, ustazah, kalau saya mau doain ustazah, ustazah mau didoain apa? Doakan saya agar dirahmati Allah. Doakan saya agar dicintai Allah. Allah tahu caranya memperlakukan hambanya yang dia cinta. Karena dia doakan saya
agar saya jadi seorang yang dicinta sama Allah. Kita meminta sama Allah, biar Allah sayang sama kita, biar Allah cinta sama kita, biar Allah ridho sama kita, biar Allah mengampuni dosa-dosa kita, menutupi aib-aib kita, membahagiakan hidup kita dunia hingga akhirat, memberi kemudahan pada seluruh urusan-urusan kita. Dan kita akan mengawali doa tersebut dengan kita bersolawat tibil qulub bersama-sama. Hafal ya? Hafal insyaallah 3 kali kita akan bersolawat. Dengan solawat tersebut, mudah-mudahan dengannya Allah merahmati kita semua. Dengan berkatnya Nabi Muhammad, Allah mengijabah seluruh doa-doa kita insyaallah. Kita baca bersama-sama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah bil qabul wa min kulli sur. La hadratur rasul. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah biniyati anna Allah yaqdi lana jami'al hajat. Silakan sebutkan hajat masing-masing. أن الله يقضي لنا جميع الحاجات بجاه خير البريات الآدميات بكميات الصالحات إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. اللهم بحق الفاتحة وبحق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تفتح لنا أبواب الخير وعاملنا معاملة أهل الخير تكفينا من جميع الفتن والمهن والصدر إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في الأمر وصحة في الجسد
وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم عافنا من بلائك وأوزعنا شكر نعمائك وأذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك. اللهم إنا نسألك من الأقول أوفارها، من الأذهان أصفاها، ومن الأعمال أزكاها، ومن الأخلاق أطيبها، ومن الأرزاق أجزلها، ومن العافية أكملها، من الدنيا خيرها، ومن الآخرة نعيمها، بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, pandanglah semua yang hadir di majelis ini dengan pandangan kasih sayang. Lihatlah semuanya ya Allah. Lihatlah semuanya ya Allah. Yang hatinya lemah, kuatkanlah ya Allah. Yang banyak dosa-dosanya, ampunilah ya Allah. Aib-aib kami semua tutupilah ya Allah. Bimbinglah kami menuju jalan-Mu ya Allah. Pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Jangan biarkan kami tenggelam dalam dosa-dosa ya Allah. Jangan biarkan hati kami terpenuhi dengan cinta terhadap dunia ya Allah. Bimbinglah kami, anak-anak kami, keluarga kami, orang-orang yang kami sayangi untuk selalu menempuh jalan takwa, jalan yang mendekatkan kami kepadamu ya Allah. Dekatkan kami padamu ya Allah. Kami tahu Engkau selalu dekat dengan kami, akan tetapi kami yang selalu melupakanmu ya Allah. Karenanya kami mohon padamu ya Allah, jangan biarkan kami menjauh darimu ya Allah. Jangan biarkan kami lupa kepadamu ya Allah. Jangan biarkan hati kami kemana-mana. Tarik kami kembali kepadamu ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rasakan kepada kami damainya cintamu ya Allah. Rasakan kepada kami sejuknya ampunanmu ya Allah. Rasakan kepada kami hangatnya rahmatmu ya Allah. Jangan biarkan kami sendirian menghadapi kehidupan di atas muka bumi ini ya Allah. Dan jangan pernah tinggalkan kami ya Allah. Allahumma ya Allah. Lihatlah semua yang hadir di majelis ini ya Allah. Kelemahan kami kuatkanlah ya Allah. Kemiskinan kami cukupkanlah darimu ya Allah. Kayakan kami dengan kecukupan darimu ya Allah. Yang sakit-sakit di antara kami sembuhkanlah ya Allah. Sakitnya badan kami, sakitnya pikiran kami, sakitnya hati kami. Angkatlah segala penyakit-penyakit yang ada dalam hati-hati kami ya Allah. Angkatlah kesombongan, angkatlah iri dengki. Jadikanlah kami berakhlak yang mulia ya Allah. Yang jadi istri di antara kami, jadikanlah ia istri yang solehah bagi suaminya. Yang jadi ibu di antara kami, mampukan ia menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya. Yang masih pada punya orang tua di antara kami, jadikanlah orang tuanya merasakan bakti anak-anaknya padanya ya Allah. Kami semua yang hadir di majelis ini ya Allah,
Jadikan kami anak yang dapat berbakti kepada kedua orang tua kami. Bahagiakanlah mereka ya Allah, dimanapun saja mereka berada. Bahagiakanlah mereka di sisa umurnya ya Allah. Bahagiakan hatinya. Sibukkan hati orang tua kami dengan ibadah kepadamu ya Allah. Ampuni segenap dosa-dosa mereka ya Allah. Bimbing mereka menjadi hamba-Mu yang soleh-solehah ya Allah. Engkau memerintahkan kami anak-anak untuk membahagiakan hati orang tua kami. Lihatlah kami yang seringkali tidak mampu melakukannya. Kami mohon padamu, bantu kami ya Allah. Bahagiakanlah hati orang-orang tua kami ya Allah. Yang orang tuanya telah berada dalam alam kubur ya Allah, kami titipkan mereka padamu ya Allah. Bahagiakanlah orang tua kami dalam alam kuburnya ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Nyamankan kuburnya, terangkan kuburnya. Rasakan kepada mereka syafaat Nabi besar Muhammad. Raihkan kepada mereka syafaat Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Jamulah mereka dengan jamuan terindah darimu ya Allah. Allahumma ya Allah, yang jadi ibu di antara kami mohon kepadamu ya Allah. Pandanglah anak-anak kami semua dengan pandangan kasih sayang-Mu. Sayangilah anak-anak kami ya Allah, sebab kami menyayangi mereka. Kami menyayangi anak-anak kami. Sayangilah mereka ya Allah. Jauhkan mereka dari dosa-dosa. Jauhkan mereka dari kejahatan. Jauhkan mereka dari apapun hal-hal buruk yang datang pada mereka ya Allah. Lindungilah mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Jauhkan mereka dari dosa-dosa, terutamanya dari dosa-dosa besar ya Allah. Jauhkan mereka dari narkoba. Jauhkan mereka dari minuman keras. Jauhkan mereka dari perzinahan. Jauhkan mereka dari perjudian. Jauhkan mereka dari ajaran-ajaran yang salah. Jauhkan mereka ya Allah dari orang-orang yang dapat menyesatkan mereka. Lindungilah anak-anak kami ya Allah, sebagaimana Engkau telah melindungi hamba-hamba-Mu yang soleh-solehah. Kami titipkan mereka padamu ya Allah. Kami tahu Engkau telah menitipkan mereka kepada kami. Ku anfusakum wa ahlikum naro, katamu. Jagalah diri kalian dan anak-anak kalian dari api neraka. Maafkan kami ya Allah. Jangankan mendidik dan menjaga anak-anak kami, menjaga diri kami sendiri saja terkadang kami gagal melakukannya. Kami mohon padamu bantuanmu ya Allah. Kami mohon padamu hidayahmu ya Allah. Kami mohon kepadamu bimbinganmu ya Allah. Kami mohon padamu petunjukmu ya Allah. Kami mohon padamu kasih sayangmu ya Allah. Kami mohon padamu rahmatmu, ampunanmu ya Allah. Kami mohon padamu cintamu ya Allah, untuk kami dan seluruh keluarga kami ya Allah. Bimbing kami hingga kami dapat menjalani kehidupan ini seperti yang Engkau inginkan, seperti yang Engkau mau ya Allah. Jangan biarkan kami tenggelam melakukan hal-hal yang salah. Jangan biarkan kami tenggelam dalam dosa-dosa. Apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khotimah. Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami saat ajal menjemput kami adalah kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atu insyaallah ta'ala minal amin. Dengannya kami hidup, dengannya pula kami mati ya Allah. Di alam kubur kami, jadikan kami tetap membawa kalimat tersebut hingga kami datang kepada mahsyar. Jadikan kami datang dengan membawa kalimat tersebut hingga kami masuk ke dalam surga-Mu. Jadikanlah kalimat tersebut sebagai kunci pembukanya. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Berkahilah semua yang hadir di majelis ini ya Allah. Selamatkanlah kami untuk dunia akhirat kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.